والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, kita memuji Allah yang mana sampai pada detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih besar daripada itu adalah sampai detik ini kita diberikan hidayah dan taufik untuk memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengisi waktu yang tersisa ini yang entah kapan berakhirnya. Yang jelas waktunya sangat ringkas kehidupan di dunia ini. Kita bersyukur karena diberikan taufik untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah. Sholat maghrib secara berjamaah, kemudian sholat sunnah, kemudian kita sekarang berada di dalam majelis ilmu yang juga tidak kalah agungnya. Jadi sekedar umur panjang itu tidak cukup menjadi nikmat, bisa jadi menjadi musibah. Orang kafir banyak yang panjang umurnya, tetapi menjadi musibah karena semakin panjang umurnya semakin banyak dosanya, ya, semakin banyak dia pertanggungjawabkan. Jadi kalau berdoa jangan cuma berdoa, ya Allah kasih panjang umurku, ya. Kalau panjang umur, sehat, harta, jabatan, itu Allah kasih kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Iya. Jadi kalau berdoa umur yang panjang harus ada tambahannya. Ya Allah, panjangkan umurku dalam ketaatan. Ya. Jadi Nabi itu kalau minta urusan dunia selalu ada tambahannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu. Karena banyak orang berilmu, justru ilmunya membuat dia celaka. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah. Rezeki yang baik. Karena banyak orang ada rezekinya tapi semakin jauh dari masjid, semakin luas gedungnya, semakin banyak mobilnya, ya, justru semakin jauh dari masjid. Wa amalan mutaqabbala. Saya meminta kepadamu amalan yang diterima. Karena banyak orang beramal tidak diterima. Apakah karena tidak ikhlas atau karena tidak mencocoki tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mati lampu tadi itu mengingatkan kita akan besarnya nikmat cahaya. Ya. Mati lampu tadi itu mulai hati kayak lain-lain karena tidak biasanya. Itu sekedar mati lampu, masih ada di lampu kan? Satu tadi menyala. Bagaimana nih kalau di alam kubur? Ya. Ini menunjukkan nikmat Allah itu besar sekali. Coba kalau tidak ada matahari, apa yang terjadi? Tidak ada orang hidup. Ya, karena kita butuh matahari. Ya, binatang butuh matahari. Kemudian tumbuh-tumbuhan butuh matahari. Dibutuhkan matahari. Cuma banyak manusia itu yang kurang bersyukur kepada Allah. Dikasih matahari, dia bilang kenapa tidak hujan. Dikasih hujan, dia bilang kenapa tidak panas. Ya.
Makanya di dalam agama kita dilarang mencela waktu, mencela angin, tidak boleh mencela cuaca. Ya, dilarang di dalam agama kita. Dan itu erat kaitannya dengan tauhid. Erat kaitannya dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi mengatakan, "Yu'dini ibnu Adam yasubbud dahar wa anad dahar uqallibul laila wan nahar." Manusia itu mengganggu saya. Apa bentuknya? Dia mencela masa. Waktu dia cela. Yang tidak bagus ini waktu. Tidak bagus ini waktu untuk menikah. Ini hari tidak bagus bangun rumah. Ya, tanggal begini tidak cocok beli mobil. Ya. Itu kebiasaan jahiliyah dulu. Paling tidak suka dengan bulan Safar. Ya, tidak suka dengan bulan Safar. Karena bulan Safar menurut mereka bulan sial. Karena la adwa, wala tiara, wala safar, wala hama. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala safar. Tidak benar keyakinan sial dengan bulan Safar. Ya. Karena yang mengatur waktu siapa? Allah. Yang mengatur waktu itu Allah. Siang malam yuqallibul laila wan nahar. Allah putar balikkan siang dan malam. Yang memasukkan gelap ke dalam siang adalah Allah. Yang memasukkan siang ke dalam gelap adalah Allah. Maka tidak boleh kita mencela waktu. Ya. Nah, ini di tengah masyarakat masih banyak. Tidak mau menikah kalau tanggal sekian, hari sekian. Ya. Dianggap celaka, dianggap sial. Itu namanya tatawur. Mencela waktu sama saja mencela zat yang mengatur waktu. Kalau kita cela hari Rabu, ya, berarti kita mencela yang menciptakan dan mengatur hari Rabu. Kita mencela hari Kamis, tidak cocok ini hari Kamis. Pergi berdagang, sial. Hati-hati. Ya. Itu sama saja mencela penciptanya hari Kamis. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah pentingnya kita belajar akidah, belajar tauhid. Ya. Belajar Islam dengan benar. Karena jangan sampai kita sholat, kita puasa, tapi akidah, keyakinan kita masih seperti keyakinan orang-orang yang diperangi oleh Nabi Muhammad dari kalangan kafir Quraisy jahiliyah. Kenapa dibilang jahiliyah, jahil? Karena mereka bodoh, ya, tidak mengenal agama. Yang mereka jadikan dasar hanya adat istiadat, kebiasaan nenek moyang, bukan yang datang dari Allah. Sehingga dikatakan jahiliyah. Ya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengenal aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bilang ini zaman edan. Hati-hati. Kalau dia cela zamannya, itu cacat di dalam tauhidnya. Tapi kalau dia bilang, dia ucapkan zaman edan, maksudnya terlalu banyak edan, banyak sesuatu yang maksiat di zaman ini. Itu namanya pemberitaan, bukan mencela. Ya, kalau dia cela zamannya, maka tidak boleh. Jadi kaidahnya begini: mencela, menyalahkan, ya, sesuatu yang murni diatur oleh Allah itu dilarang di dalam agama. Ya, murni diatur oleh Allah. Sesuatu tersebut tidak memiliki kehendak. Bukan dia yang mau. Itu tidak boleh dicela. Seperti angin. Tidak boleh dicela angin. Ya, tidak boleh mencela cuaca. Tidak boleh mencaci maki hujan.
Itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau sekedar penderitaan, hari ini cuaca buruk, ya, terjadi badai, nah itu boleh. Boleh saja. Yang tidak boleh mencela zatnya makhluk tersebut yang tidak memiliki kehendak murni diatur oleh Allah. Itu tidak boleh. Mencela telinganya orang. Jeleknya telingamu, ya, jeleknya hidungmu, jeleknya kulitmu, itu tidak boleh mencela. Jeleknya jenggotmu, ya. Kenapa? Karena orang itu, bahkan orang tuanya tidak menciptakan telinga anaknya, ya, yang membentuk di dalam rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah yang membentuk kalian di dalam rahim bagaimana Allah kehendaki. Mau dikasih tinggi, mau dikasih pendek, ya, mau dikasih mancung, mau dikasih pesek, Allah yang atur. Maka tidak boleh mencela. Ada orang berjalan tersandung dengan batu, yang dia celah batunya. Aku yang ngajar ini batu, kenapa ada di sini? Kenapa modelnya begini? Terlalu tinggi model batunya. Akhirnya saya terbentur. Itu haram. Tidak boleh mencela makhluk Allah yang tidak ada kehendak padanya. Murni diatur oleh Allah. Ya? Murni diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dilarang di dalam agama kita. Karena yang atur Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang atur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi itu melarang kita, ya, mencela waktu, dan itulah yang dinamakan dengan tatayyur. Ya, tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur itu adalah mengait-ngaitkan nasib sial berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diketahui, padahal tidak ada hubungan sebab akibat. Ya, udah tahu kalau bahasa munanya apa itu tatayyur. Ya, kalau di selatan, ya, bahasa yang sering dipakai adalah pamali. Sama aja mungkin. Pamali, ya kan? Pamali menikah di hari ini. Kenapa? Sial. Pamali bangun rumah, ya. Kalau hari ini sial. Pamali beli jarum di malam hari, atau yang bentuknya besi di malam hari, sial. Beli kendaraan di malam hari, sial katanya. Ya, tidak tahu kalau di sini ada keyakinan seperti itu atau tidak. Bahkan sampai posisi rumah tidak boleh sembarang posisi rumah. Ya, bahkan sebagian orang sakit, keluarganya sering sakit, dia bilang, ya, kalau dia pergi ke dukun, oh itu karena posisi rumahmu itu harus dirubah lagi. Ya, padahal tidak ada hubungannya. Cek ke dokter, ternyata penyakit mah. Ya, bukan karena posisi rumahnya, penyakit mah. Ya, jarang dia makan pagi, tidak teratur makanannya, tiba-tiba makan langsung makan apa? Itu yang dari ubi, apa di sini yang dari ubi? Ada makanan khasnya di sini. Saya pernah makan di kota, ya, di kota Raha. Ya kan nama, tapi dukunnya dia bilang apa? Ya ini karena posisi rumahnya. Ya, itu namanya apa? Tatayyur. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Yang mengait-ngaitkan kesialan dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diketahui, yang tidak ada hubungan sebab akibat, tidak secara syar'i, tidak secara kauni, diyakini sebagai kesialan, itulah namanya tatayyur. Kata Nabi, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Iya. Dan ini bentuknya banyak sekali.
Banyak sekali nih, apa yang dilihat misalnya, keluar dari rumah, keluar dari rumah, tiba-tiba lihat bencong. Ai, sial kita ini. Ya, betul, bencongnya memang sial ya, karena dia melakukan dosa dengan merubah ciptaan Allah. Tetapi nasib kita, karena kebetulan dia lewat, itu tidak terpengaruh, sebab akibat tidak ada di sini, sebab kesialan. Iya, lewat dia keluar rumah mau pergi jualan, tiba-tiba lewat ular hitam. Hai, bahaya ini. Ya, kalau tadi di pelelangan tadi ya, di pelelangan tadi ada penjual ikan yang naik motor, tiba-tiba jatuh ikannya, terhambur di jalan. Iya, saya dengar-dengar dari sebagian teman itu diyakini bahwa itu pertanda siang. Ya, padahal jatuh ya mungkin karena tidak kuat pegangannya. Ya, dia tadi dibonceng sama ojek, terlalu besar apanya itu, tempat ikbaskonnya terlalu besar, baru dia tantu, ya jatuhlah. Apalagi lebar lagi di situ jalanan, jatuh. Itu bukan karena ada tanda-tanda kesialan ya di depannya, bukan. Ya, ini sering terjadi apa yang dilihat. Ya, ada orang melihat kupu-kupu masuk rumah. Apa itu kalau masuk rumah? Ada tamu. Subhanallah. Ya. Padahal kupu-kupunya tidak tahu siapa yang mau datang, siapa yang telah datang di rumah situ. Ya. Kalau dulu orang jahiliyah, makanya disebut tatayur, dari kata tayurun, tayur, yaitu burung. Kalau mau pergi berdagang ke Syam, mau pergi berdagang, dia ambil burung, dia terbangkan. Kalau terbangnya ke kanan, lanjut, beruntung kita ini. Kalau terbangnya ke kiri, sial, jangan dulu. Itu kebiasaan jahiliyah dulu, sebelum datang Islam. Itu yang kata Nabi, tiara. Tidak boleh percaya dengan seperti itu. Tidak boleh percaya dengan seperti itu. Atau apa yang didengar? Ini sering terjadi di tengah masyarakat. Apa yang didengar? Ya, malam tiba-tiba dia dengar suara burung apa itu? Serak. Kalau di selatan dibilang serak. Kakak? Oh, burung gagak. Kalau bunyi itu dia bilang, besok ada yang mau meninggal. Ya kan? Padahal burung itu jangankan yang mau meninggal di kampung itu, dirinya sendiri dia tidak tahu kapan saya mati. Bagaimana mungkin dia tahu besok ada yang mau meninggal? Ya, di kampung tersebut. Dan yang namanya orang meninggal ya, hampir tiap hari ada yang meninggal. Mau bunyi burung gagak atau tidak ya, selalu ada orang yang meninggal. Yang paling sering itu kalau ada bunyi di sini, ya, mendering. Kalau kanan, ya kan? Atau kiri. Ini ada kalau kanan lah masih berita baik, kalau kiri berita buruk. Tidak ada hubungan sebab akibat. Iya. Termasuk kalau lihat bintang jatuh, meteor. Iya. Biasanya kalau orang melihat meteor, apa keyakinannya? Mustajabah doa. Ya, suruh berdoa. Padahal meteor itu bintang jatuh adalah rujumal syayatin, adalah pelempar setan. Iya, pelempar setan. Atau apa yang diketahui? Iya. Apa yang diketahui biasa angka-angka. Ya, angka-angka. Banyak orang tertayur dengan angka. Kalau angka keberuntungan, ya, dia bilang 3, 5, 7, 9.
ganjil kemudian naik. Makanya banyak mobil pesan khusus platnya 3579. Tidak mau ya kalau platnya 9753. Kenapa? Menurun rezekinya. Ya. Subhanallah. Mereka makhluk yang diatur oleh Allah. Ya. Sampai sebagian orang nomor rumah dia bilang salah nomor rumahmu ini. Ini nomor sial. Subhanallah, yang ajaib, yang lebih aneh, kadang keyakinan seperti ini itu sampai pada orang-orang yang dianggap pintar, dianggap cerdas, para politikus, ya, para politikus orang-orang yang kalau dibilang pendidikannya luar biasa, tapi kalau memilih nomor, kalau mau pemilihan itu pergi ke dukun dulu. Cocoknya nomor berapa ini saya pilih di KPU? Ya, oh nomor 2, oh nomor 3, karena ini nomor keberuntungan, iya kan? Iya, masih ada yang demikian. Sampai nomor-nomor ketika pemilihan dikait-kait ini nomor keberuntungan, ini nomor sial. Jangan kalau itu, sampai dia bayar KPU supaya tidak dapatkan nomor kesialan itu. Allahul musta'an. Itu para orang berpendidikan masih mengait-ngaitkan nomor-nomor tersebut dengan apa? Kesialan atau keberuntungan. Allahu Akbar. Itu namanya tatayur jamaah sekalian. Iya. Tidak boleh kita yakini sesuatu itu sebagai sebab kesialan atau sebab keberuntungan. Tidak ada hubungan sebab akibat. Baik secara syar'i atau secara kauni. Siapa yang meyakininya sebagai sebab, dia jatuh di dalam syirik. Syirik apa? Syirik asgar. Syirik asgar. Kalau dia yakini sebagai sebab, ya, padahal bukan sebab. Kenapa syirik asgar? Karena yang menentukan sebab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia yakini sebab yang bukan Allah tetapkan sebagai sebab. Di situ letak kesyirikannya. Ya. Letak kesyirikannya di situ. Iya, berbeda kalau memang ada sebab akibat, baik secara syar'i ataupun secara kauni. Iya, seperti ada orang kerasukan jin, kerasukan setan, gangguan jin, dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh. Diyakini, oh ternyata dibacakan Al-Quran itu adalah obat untuk kesembuhan. Itu boleh, ya, bahkan disyariatkan. Kenapa? Dalilnya ada secara syariat. Iya. Dalilnya ada secara syariat. Nabi SAW diruqyah dengan ayat-ayat oleh malaikat Jibril. Kemudian para sahabat meruqyah orang sakit dengan surah Al-Fatihah. Ada dalilnya. Iya. Ada dalil. Tetapi ketika ada orang, ya, ketika ada orang sakit, kemudian dibacakan undang-undang dasar, tiba-tiba sembuh, ya, atau dibacakan Pancasila, tiba-tiba sembuh, misalnya, maka tidak boleh diyakini bahwa dengan membacakan undang-undang dasar dan Pancasila kepada orang sakit itu adalah sebab kesembuhan. Kenapa? Karena tidak ada secara syar'i dan tidak ada hubungan sebab akibat. Meyakininya sebagai sebab jatuh di dalam apa? Syirik asgar. Jadi penting ini, ya, karena banyak orang itu yang meyakini sesuatu sebab kesembuhan padahal tidak ada secara syar'i, tidak pula secara hubungan sebab akibat. Dulu heboh pengobatan, ya, beberapa tahun yang lalu, pengobatan dengan batu-batunya siapa? Batu-batunya Ponari. Masih ingat itu? Beberapa tahun yang lalu. Itu batu-batunya dicelupkan di air, kemudian diminumkan. Air itu diminum. Banyak orang berdatangan, ya, dicelupkan itu batu. Ini tidak ada hubungan sebab akibat.
tidak pula secara syar'i. Meyakininya sebagai sebab kesembuhan jatuh di dalam apa? Syirik asghar. Iya. Kalau minum proma bagi penyakit mah, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena secara penelitian dokter memang ada hubungan sebab akibat. Minum habbatus sauda, minum air zam-zam, ya, minum Paranex untuk sakit kepala, itu ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau tiba-tiba ada pengobatan di lapangan, iya, mengobati ginjal tanpa operasi, cuma sekedar digores begini, ya, keluar usus buntunya, keluar penyakitnya, cuma digores, dipastikan itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, kenapa? Tidak ada hubungan sebab akibat dan tidak pula dijelaskan secara syar'i. Beda kalau dia bacakan ayat, ya, beda kalau dibacakan ayat. Itu namanya ruqyah, ada dalilnya. Tapi kalau sekedar, ya, misalnya songkoknya saja dicelupkan di air, kemudian dimandikan, kemudian dia sembuh, tidak ada hubungan sebab akibat. Ini tidak boleh diyakini, ya, tidak boleh diyakini. Pasti ada permainan jin di baliknya, ada permainan jin di baliknya. Ya, kelihatannya sembuh, tetapi jin tersebut ingin merusak akidah kaum muslimin, ya, ingin merusak akidah kaum muslimin. Bahkan jemaah sekalian, yang sering terjadi kalau ada orang kerasukan jin, dia bilang jinnya begini, saya akan mati atau akan keluar dari tubuh orang ini kalau kamu sembelih saya pakai Al-Quran, pakai mushaf, ya. Akhirnya tukang ruqyahnya diambil mushaf, ya, dia garap seperti ini, jinnya pura-pura mati, ya, keluar dia. Orang yakin, oh ternyata kalau disembelih pakai Al-Quran itu sebab kesembuhan. Ya, hati-hati, itu hanya tipu daya jin. Ya, kesembuhan itu dengan dibacakan Al-Quran, bukan dengan apa? Bukan dengan disembelih pakai Al-Quran. Ya, sama kalau ada orang sakit, biasanya kalau orang sakit disimpan apa? Di dekat kepalanya ditaruh Al-Quran, katanya pengusir setan, ya, ditaruh Al-Quran. Padahal yang mengusir setan kalau Al-Qurannya dibaca, bukan sekedar disimpan di dekat kepalanya orang sakit. Anak-anak gangguan dipasang apa? Bawang putih peniti di bajunya, iya, katanya untuk mengusir jin. Ini juga tidak ada hubungan sebab akibat dan tidak ada keterangan syar'i di dalamnya. Iya, tidak ada keterangan syar'i di dalam, termasuk menggantungkan jimat-jimat jamaah sekalian. Ya, menggantungkan jimat-jimat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu, jimat-jimat, maka dia akan diwakilkan kepada jimat-jimat tersebut. Iya. Dalam hadis lain, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Iya. Yang biasa dipraktekkan di tengah masyarakat itu di toko-toko atau di rumah, di warung. Apa yang ditempel? Ada ditempel di situ sebagai pelaris. Ya, ada juga foto guru. Ya, ada juga yang banyak terjadi adalah memasang fotonya Wali 9, Wali Songo. Ya, dipasang fotonya. Katanya apa? Ini tolak bala atau ini adalah penundaan rezeki. Ya, ini tidak ada hubungan sebab akibat dan tidak pula dijelaskan secara syar'i. Ya, ini
butuh dipahami jamaah sekalian. Jangan sampai kita meyakini sesuatu itu sebab, padahal tidak ada hubungan sebab akibat, tidak pula secara syar'i. Karena jatuhnya pada apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Ketahuilah jamaah sekalian, kalau akidah kita betul-betul kita jaga, termasuk membersihkan dari segala bentuk tatayyur tadi, ya, maka insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan, ya, keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang panjang, ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ketika di-Isra Mi'rajkan, beliau diperlihatkan kondisi para umat. Ada nabi yang pengikutnya cuma 3-9 orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Ada nabi yang tidak punya pengikut. Tiba-tiba kata Rasulullah, saya melihat ke ufuk, saya melihat jumlah manusia yang sangat banyak. Saya kira umatku. Namun dikatakan kepadaku, ini Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Kemudian saya melihat lagi ke ufuk, ternyata saya melihat umat yang banyak. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tidak dihisab dan tidak diazab. Ada 70.000 orang yang tidak dihisab dan tidak diazab, lolos tes masuk ke dalam surga. Jadi orang yang masuk surga itu ada 3 macam. Ada yang masuk surga lolos tes, tidak ditanya, tidak dihisab amalannya, apalagi diazab, ditanya saja tidak, langsung masuk surga. Allahu Akbar. Golongan yang kedua dihisab, dihitung amalannya, ya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga, tidak diazab. Golongan yang ketiga dari kalangan kaum muslimin adalah dihitung amalannya, dihisab, ya, ternyata lebih berat amalan kejelekannya dibanding amalan kebaikannya. Dia disiksa di neraka dulu, diazab. Setelah selesai menebus dosa-dosanya, ada keimanan di dalam hatinya, dia tidak melakukan kekafiran dan kesyirikan selama hidup, ya, hanya dosa-dosa besar, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau orang kafir juga lolos tes, ya, lolos tes masuk neraka, tidak dihitung amalannya. Apa yang mau dihitung, ya, tidak ada yang bisa dihitung karena amalannya tidak diterima, tidak masuk Islam. Haba'an mansura, amalannya bagaikan debu yang berterbangan, langsung lolos tes masuk neraka. Itu orang kafir. Nah, ada 70.000 orang dari umat Islam masuk surga tidak dihisab dan tidak diadab. Dalam riwayat yang lain disebutkan setiap 1.000 dari 70.000 menaungi lagi 70.000 orang. Dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengambil 3 kali tangkupan, ya. Diambil 3 kali dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir masuk di dalam golongan ini, lolos tes masuk ke dalam surga. Luar biasa ini jemaah sekalian, ya. Tetapi tidak cukup dengan doa, tidak cukup dengan cita-cita dan harapan, harus ada pembuktian amalan. Ya, apa amalannya? Ketika Nabi jelaskan, ya, kemudian beliau masuk ke dalam rumah, para sahabat saling diskusi, siapa gerangan orang-orang yang masuk surga tidak dihisab dan tidak diadab dari umat Islam ini. Sebagian langsung yang terpikir, oh, sepertinya ini para sahabat Nabi. Kenapa? Karena luar biasa ibadahnya, amalannya, apalagi yang awal-awal, ya, masuk Islam, ujiannya luar biasa, ya, pengorbanannya luar biasa,
dengan hartanya, dengan jiwanya, bahkan disiksa mereka, dibunuh. Kemungkinan ini. Sebagian lagi bilang, kayaknya yang masuk surga lolos tes ini adalah mereka yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Luar biasa. Dan banyak yang menyebutkan pendapat-pendapatnya. Akhirnya Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, menemui para sahabat, menjelaskan siapa gerangan dari umat Islam yang lolos tes masuk ke dalam surga. Rasulullah sebutkan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini cirinya jamaah sekalian. Yang masuk surga lolos tes, tidak dihisap, apalagi diazab. Tidak dihitung amalannya, langsung lolos tes masuk surga. Yang pertama cirinya, la yastarqun. Dia tidak meminta untuk diruqyah. Ketika dia sakit, dia tidak pergi panggil ustaz, tolong ruqyah saya. Ya, tapi dia ruqyah dirinya sendiri. Atau mungkin dia memilih bersabar. Kalau ada yang ruqyah melalui orang lain, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sendiri mau pergi minta-minta kepada manusia untuk diruqyah, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia memilih bersabar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari pahala besar di balik ujian tersebut. Nah, itu yang pertama. Bukan berarti meminta ruqyah itu haram, bukan. Ya, tetapi kalau ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, jangan meminta ruqyah untuk diri sendiri. Ya, bersabar dengan penyakit yang Allah timpakan, atau ruqyah sendiri. Ruqyah sendiri, baca Al-Fatihah 7 kali, baca ayat kursi, baca 3 qul, ya, bacakan ke air, minum atau dimandikan. Ya, seluruh isi Al-Quran bisa menjadi obat, bisa menjadi ruqyah. Yang kedua, wala yaktawun. Cirinya tidak melakukan pengobatan dengan kei. Apa itu kei? Besi panas, linggis dibakar, setelah menyerap ditempelkan di tempat yang sakit. Itu biasa dilakukan oleh nenek moyang kita. Itu juga mujarab, ada hubungan sebab akibat. Hanya saja itu makruh hukumnya karena ada bentuk menyiksa diri. Tapi mujarab, kalau tidak ada jalan lain, ya, biasanya ya, orang tua kita dulu menempuh pengobatan seperti itu. Itu tidak haram, tetapi hukumnya makruh. Kalau ingin masuk surga, lolos tes, tinggalkan pengobatan seperti itu. Ya. Kemudian ciri yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak tatayyur. Apa tadi tatayyur? Tidak mengaitkan nasib sial, ya, berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diketahui. Ya, kalau ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, jangan percaya dengan tatayyur. Iya, jangan percaya dengan tatayyur. Ya, kalau nenek moyang kita dulu sebenarnya niatnya baik, ya. Ketika kita duduk di bantal, dia bilang tidak boleh pamali. Kenapa? Nanti kamu bisu, katanya. Padahal tujuannya supaya apa? Supaya itu bantal ya tidak rusak. Karena seharusnya untuk kepala diduduki. Iya. Kalau orang duduk di depan pintu, ya macam-macam ya. Keyakinannya orang dilarang duduk depan pintu. Nanti katanya kamu akan dijadikan apa? Ya. Kalau ada yang difitnah, kamu jadi tumbalnya gitu, yang difitnah. Ya. Orang lain yang hamili, kamu yang dituduh.
Karena kamu duduk di depan pintu. Iya. Penambal fitnah begitu. Nah, padahal tujuannya apa? Ya karena orang mau lewat-lewat, jangan duduk di depan pintu. Niatnya baik. Ya cuma caranya yang keliru. Orang lagi makan, ya mau pergi, jangan dulu pergi. Bahaya, celaka kamu. Yang minimal kamu cicipilah satu suap, ya kan? Ambil satu suap, biar saja beberapa biji saja nasi. Nanti kamu celaka. Padahal itu sebagai apa? Bentuk penghormatan. Ya, masa lagi makan orang kamu tinggalkan? Apalagi kalau kamu, seharusnya kamu duduk, dampingi dia, temani dia. Ya, niatnya baik. Hanya saja ya, caranya yang keliru. Akhirnya berubah jadi keyakinan. Nah, itulah masuk di dalam tatayur. Iya. Dan kesimpulannya, kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini kesimpulannya. Sampai yang mubah seperti ruqyah dia tinggalkan. Ya, apalagi yang makruh, apalagi yang berbau syirik, sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri utamanya orang-orang yang lolos tes masuk ke dalam surga. Ya. Dia kalau keluar dari rumah tidak perlu melihat ya ini burung terbang ke kanan atau ke kiri, atau periksa napasnya yang kuat, napas kanan atau kiri. Yang ada keyakinan begitu. Mungkin kalau di sini tidak ada ya. Kalau kita di selatan ada seperti itu. Periksa ke napas. Kalau kuat napasnya sebelah kanan, beruntung jalan. Tapi kalau kuat sebelah kiri, jangan dulu, tunggu. Ya, celaka itu. Nanti kalau kamu berkelahi, kamu dikalah. Ya. Padahal ini napas ya. Tidak ada hubungannya ini. Ya, kalau influenza bagaimana? Ya. Jadi tawakalnya sempurna kepada Allah. Keluar rumah, apa dia baca? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi. Dengan menyebut nama Allah, saya bersandar. Ya, menyerahkan seluruh urusanku kepada Allah. Di dalam meraih manfaat dan menolak mudarat. Di dalam mencari rezeki, mau keluar berdagang, saya bertawakal kepada Allah. Yang penting saya menempuh sebab. Hasilnya kembalikan kepada Allah. Ya. Mau memulai dagangannya di hari Kamis, di hari Rabu, ya, rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Banyak orang tidak mau beli rumah ya di posisi yang istilahnya tusuk sate. Ya, apa itu tusuk sate? Kira-kiranya kalau rumah itu pas di depan pertigaan, ya, pas depan pertigaan. Orang Cina paling tidak mau. Biar rumah mewah, dibilang strategis di situ, kalau pas di depan lorong, di pertigaan depan lorong itu, tidak mau mereka beli. Ya, dianggap itu adalah rumah siap. Mereka sebut sebagai tusuk sate. Kalau orang Muslim tidak demikian. Bismillah, tawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Karena yang mengatur kita celaka, kita beruntung, selamat atau tidak, mendapat manfaat, ya, mendapat musibah, yang tentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini membuat hati menjadi tenang. Tenang. Orang yang bertawakal kepada Allah hatinya tenang. Tapi kalau orang tidak bertawakal kepada Allah, waswasnya tinggi. Was-wasnya tinggi. Keluar dari rumah melihat ada yang aneh-aneh, celaka ini. Ya. Ada yang di luar kebiasaan, musibah ini. Ya, dia lupa jimat-jimatnya, bahaya ini. Ya. Tapi kalau orang yang bagus tawakalnya, subhanallah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak pula rasa sedih. Ya. Para sahabat radhiyallahu anhum, saking hebatnya tawakalnya mereka kepada Allah. Ya, Allah gambarkan di dalam Al-Quran.
alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang orang munafik berkata kepada mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabat, ya, dibilangi oleh orang-orang munafik yang ada di Madinah. Manusia itu sudah berkumpul, sudah bersekutu, bersepakat ingin menyerang kalian. Orang-orang kafir Quraisy beserta dengan sekutunya, lengkap dengan persenjataan, ingin menyerang kalian. Menyerahlah kalian, takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, justru semakin bertambah keimanannya. Apa jawaban para sahabat? Hasbunallahi wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik wakil, menyerahkan seluruh urusan. Selamat dan tidaknya saya, Allah yang tahu, Allah yang mengatur. Maka orang yang seperti ini sempurna tawakalnya kepada Allah, itu tidak ada rasa takutnya. Ya, tidak ada rasa takutnya. Tidak takut terhadap rezeki. Tidak takut terhadap rezeki. Bagaimana besok, apa yang mau dimakan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdu khinasan wa taruhu bitana." Andai kata kalian betul-betul bertawakal, bersandar kepada Allah, hatimu betul-betul yakin kepada Allah di dalam meraih manfaat dan menolak mudarat, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, keluar di waktu pagi dalam keadaan perut kosong, kembali di waktu sore dalam keadaan perut kenyang. Masya Allah. Ya, ini penting sekali, jemaah sekalian. Ternyata tawakal adalah salah satu magnet kuat untuk menggait rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita keluar berdagang, ternyata selalu kita rugi, mungkin ya, rezeki kita dibatasi, kurang hasilnya, perbaiki tawakal kita. Jangan-jangan kita kalau berdagang, ya, yang diandalkan posisi toko, oh saya tokoku strategis, pasti laris, ya, di tempat terdepan, di tempat keramaian, ternyata tidak ada yang beli, kurang pembelinya. Kenapa? Dia andalkan posisi tokonya. Ya, hati-hati. Begitu banyak kita andalkan. Kadang kita andalkan sebab, ya, mobil, ya, mobil ini pokoknya kalau ini dipakai aman, nyaman, lancar perjalanan, cepat sampai, ya kan? Ternyata baru 1 kilo mogok mobil. Kenapa? Dia andalkan mobilnya. Kadang kita andalkan kecerdasan. Gampang gitu. Masalah kecil ini, masalah kecil ini. Ternyata masalah kecil tidak bisa terselesaikan. Kenapa? Dia andalkan kecerdasan. Banyak yang mengandalkan pangkatnya, mengandalkan uangnya, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Allah tidak izinkan. Tapi betapa banyak jemaah sekalian, sebabnya kecil sebabnya, tapi tawakalnya kuat kepada Allah, ternyata berhasil. Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya, beliau tawakalnya hebat kepada Allah. Insya Allah saya akan selamat. Allah yang akan menolong saya. Beliau ambil tongkat, dia pukulkan ke laut, terbelah ke laut. Karena Nabi Musa tidak percaya dengan tongkatnya, tidak bersandar kepada tongkatnya. Beliau memukulkan tongkat ke laut hanya sekedar menempuh sebab, sekalipun tidak masuk di akal sebabnya, sekalipun lemah keyakinannya, yang akan membelah laut adalah Allah. Terbelah laut. Subhanallah. Ya. Kadang kita mau membelah gunung pakai eskavator, ya, sulit sekali.
Kenapa? Terlalu kita andalkan ini eskapator. Akhirnya patah giginya, ya, bertahun-tahun tidak selesai. Ya. Kenapa? Kita andalkan makhluk, kita andalkan alat. Lihat Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam, ya, ketika beliau ingin makan, subhanallah, dalam keadaan kondisi beliau lemah, nifas, baru selesai melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Orang nifas, lemah ya kan? Ingin makan. Beliau menggoyangkan apa? Diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma. Pohon kurma itu lebih kuat dibanding pohon kelapa. Pohon kelapa saja, kalau di bawah yang digoyang tidak mungkin jatuh dari atas. Itu kalau akal kita. Tapi kalau kita andalkan Allah, tawakalnya kepada Allah, kita goyangkan hanya sekedar apa? Menempuh sebab. Terbukti pada Maryam alaihissalam berjatuhan buah kurma. Subhanallah. Bukan, ya, bukan apanya, bukan puncaknya itu pohon kurma yang digoyang, pokoknya yang dibawa berjatuhan. Siapa yang jatuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Lihat keajaiban dari tawakal jemaah sekalian. Ya. Luar biasa. Waktu masih ada? 5 menit lagi. Saya akhiri dengan kisah. Sebuah kisah. Ya, orang yang bertawakal dan sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dulu penguasa di Mesir. Ya. Dia itu kejam. Ya. Membunuh sudah ribuan orang. Ibnu Talun namanya. Luar biasa kekejamannya, kesalimannya. Ada salah seorang ulama namanya Abul Hasan yang mendatanginya untuk dinasihati. Subhanallah. Ternyata Ibnu Talun ini marah, tidak mau dinasihati. Orang kejam, membunuh ribuan orang. Subhanallah. Dinasihati tidak mau terima. Abul Hasan karena merasa punya kewajiban berdakwah kepada penguasa, dia datangi langsung. Ya. Ternyata penguasanya marah. Ibnu Talun marah. Apa yang terjadi? Singa yang sudah lama dikurung, tidak makan, lapar, ya kan? Dilepas jamaah sekalian. Kemudian ini dikumpulkan di masyarakat, masyarakat. Abul Hasan rahimahullah itu di tengah-tengah mereka. Kemudian melepaslah singa dari kandangnya. Dari kejauhan sudah meraung itu singa, ingin menerkam sang alim tersebut. Subhanallah, meraung dari kejauhan, dia buka mulutnya. Kemudian setelah itu dia jalan ke Abul Hasan. Ya, setelah itu mundur, maju. Ya, habis itu menunduk, singanya menunduk, habis itu pergi. Subhanallah. Yang menonton histeris luar biasa, berteriak, mati. Habis ini Abul Hasan dengan santai merenung. Ya. Subhanallah. Abul Hasan dipanggil oleh raja. Ditanya, apa yang kamu pikirkan? Kenapa tidak ada nampak dari raut wajahmu rasa takut? Orang semua yang menonton sudah histeris, ketakutan. Dia bilang, justru yang saya pikirkan tadi adalah ini singa, ya, kalau dia gigit saya, air liurnya najis atau tidak? Ternyata dia pikirkan itu. Ya, subhanallah, tidak ada rasa takutnya bila mau dimakan sampai tidak. Tapi dia pikir ini sebentar, kalau dia gigit saya, ini air liurnya najis atau tidak? Allahu Akbar. Dia bilang, kenapa kamu tidak takut? Dia bilang, tidak mungkin. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Allahu Akbar. Subhanallah. Lihat jamaah sekalian. Ya. Jadi kalau lihat di ular, ya, jangan takut kepada zatnya ular. Tapi yang kita takutkan
jangan sampai Allah berizin kepada ular tersebut menggigit kita. Ini tauhid ini. Saya dapatkan pelajaran ini dari Syekh Sata Shistri, salah seorang mufti di kerajaan Saudi Arabia. Ketika itu pelajaran di Masjidil Haram antara maghrib isya, ya, ketika belajar tafsir. Subhanallah. Ya, selama ini kita pelajari boleh ditakut secara tabiat, ya kan? Tapi orang yang sempurna tauhidnya, ya, ketika ada ular sekalipun dia tidak takut kepada zatnya ular, tapi takutnya kepada Allah. Jangan sampai Allah kasih izin ular tersebut untuk menggigitnya. Jadi takutnya tetap berporos kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi, ya. Kalau ada kebaikan, ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dari saya pribadi, saya mohon ampun kepada Allah. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.